Sehingga bagaimana kita tidak menjadi manusia yang mengatakan iman, tapi tidak dalam ikatan bersaksi. Tapi juga untuk tidak menjadi manusia fanatik, tidak menjadi manusia yang mengedepankan kaku, ya, kultus, berbangga-bangga, menutup diri dengan ego. Hati-hatilah untuk menjadi manusia yang supaya tidak menjadi manusia kufur, manusia yang tertutup, manusia yang mati. Repot itu kan kalau tampak hidup, tapi sesungguhnya mati karena keras hatinya, keras kepala. Hidupnya itu kalau enggak kelompok dan golongannya enggak. Yang dikatakan fanatik, yang dikatakan kultus, kaku, beku, berbangga-bangga, ya, itu seperti apa sih yang disebut kita mengikuti sebuah ajaran atau risalah, hanya dogma, hanya doktrin? Kalau kamu sekarang mengikuti ajarannya Presiden Pak Prabowo, terlepas seperti apa pola dan sistemnya, maka kamu sekarang mengikuti sistem perundang-undangan di zamannya Pak Prabowo sebagai presiden, maka kamu sah sebagai warga negara karena kamu mengikuti pola dan sistemnya presiden sekarang. Tapi pada saat ada sebuah aturan yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo, kamu nggak mau mengikuti, kamu tetap mengikuti polanya di zaman umpamanya Pak Karno, zamannya Pak Harto, karena menurut kamu itu lebih baik, maka secara konstitusional kamu tidak sah. Apalagi kamu mengikuti orang, walaupun orang itu mungkin secara konstitusional dia secara baik de facto apun de jure dia tidak memiliki amanah apapun, tidak memegang apapun, tapi orang itu namanya Pak Ijo umpamanya, tapi dia paham tentang konstitusi, dia bisa berbicara tentang konstitusi, dia berbicara tentang undang-undang. Sehingga kamu katakanlah mengikuti umpamanya Pak Gerung gitu ya, kamu ikuti sedemikian rupa, karena menurut logikamu dia lebih pinter, lebih baik daripada Pak Prabowo umpamanya begitu. Kemudian kamu menganggap bahwa Presiden Indonesia itu adalah Pak Gerung. Ya kamu nggak sah. Itu namanya kamu hanya mengikuti dogma. Kamu hanya dogma. Sehingga itu disebut kultus. Disebut kultus kenapa? Karena Pak Ijo tadi dan Pak Gerung umpamanya begitu, atau Pak Mahfud, dia berbicara tentang bagaimana negara ini dikelola, bagaimana negara ini sistemnya, kemudian menggawe program, kemudian kamu anggap itu adalah presidenmu, kamu nggak mengakui Pak Prabowo, ya kamu menjadi kacau. Negara ini kan kacau, berarti kamu kultus kepada Pak Mahfud, kultus kepada Pak Gerung, kultus kepada Kang Paijo gitu. Tapi kalau kamu mengikuti Pak Prabowo, enggak kultus namanya, karena dia hak dan sah, sehingga kamu mengikuti aturan-aturannya Pak Prabowo melalui menterinya umpamanya kan begitu. Walaupun beberapa menteri ini juga menjadikan gejolak di masyarakat, kayak terlepas benar atau enggaknya, kayak Bahlil itu kan pro kontranya kan luar biasa sebagai contoh gitu ya. Tapi
Saya hanya memberikan satu perspektif bahwa kehidupan beragama apalagi tentang Tuhan itu kan ayat-ayatnya kan di depan mata kan seperti itu gitu. Kapan disebut kultus, fanatik? Kapan? Saat mengikuti Nabi Muhammad, enggak kultus, enggak fanatik. Karena memang kenal Nabi Muhammad, ketemu Nabi Muhammad, bersaksi kepada Nabi Muhammad. Bagi siapa? Yang sezaman dengan beliau. Kan gitu. Sekarang faktanya kamu kenal aja enggak. Nah, ini logika ini harus dicari. Terus gimana supaya kehidupan beragama kita itu tidak kultus, tidak fanatik, tidak dogma. Tetap dalam sebuah ikatan rasional, aku bersaksi, itu bagaimana? Itu seharusnya, kalau ingin benar-benar melepas dogma, melepas kultus, fanatik, melepas pola pemberhalaan. Kalau berhala batu, tetap akhirnya kan perspektifnya kan pikiranmu sendiri. Tapi kalau berhala manusia, kita dikontrol, kita dikendalikan. Risalah Rasul, risalah Nabi, itu tidak membangun sistem kontrol dan mengendalikan orang lain. Karena risalahnya intinya itu adalah membebaskan. Membebaskan jiwa justru untuk dibebaskan dari keterjajahan. Dengan cinta kasih ikatannya dibebaskan. Semua ajaran Rasul kan ke sana. Setiap orang bisa membaca undang-undang, apal undang-undang, kemudian tuku baju, tuku dasi, tuku kopiah. Setelah itu tuku palu, jadi hakim. Wah, ya repot. Akhirnya palu ini ya tinggi nutui orang lain. Itulah simbol fanatik, kultus, menjadikan beku. Maka tegakkan ketaatan dan kepatuhan dalam sistem Tuhanmu kan gitu kan. Bersujud wasjudu ila Adam fasabih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Beraktivitaslah, kembangkan potensimu. Berjihad, bertasbih, memasucikan Tuhanmu, memuji Tuhanmu di semua aktivitasmu, berpikirmu, bertindakmu. Sistem administrasi, sistem manajemen yang dilakukan adalah membangun kesadaran diri. Dan karena kesadaran diri dan karena menjadi manusia yang terus belajar di dunia ini, memang belajar sepanjang hayat. Karena finishnya itu yang meninggal dunia. Fasabih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah, beraktivitaslah, kembangkan potensimu dengan berlatih, belajar. Komunikasi musyawarah. Dan untuk terus menjadi orang-orang yang bersujud, orang yang tunduk sebagai kebutuhan hidup. Orang yang memandang ke bawah dalam pengertian tawadhu,
menjadi bagian yang kebutuhan kehidupan, menjadi manusia yang sajidin. Kapan menjadi orang-orang yang sajidin? Saat kita mengembangkan potensi, karena sadar sebagai hamba, memenuhi panggilan jiwa untuk mengenal diri, untuk mengenal Tuhannya, untuk mengenal lingkungannya dengan sistem komunikasi, musyawarah, bebarengan, tapi tetap tegas, bukan keras, tetap tegas terhadap perilaku-perilaku kafir, terhadap perilaku-perilaku fasik, terhadap perilaku-perilaku munafik, tetap tegas. Sehingga dapat menyatakan wa putra bakah kata ya'ti akal yakin Al-Hijr 99. Sehingga dengan mengembangkan potensi, membangun istiqomah, tumak ninah, kesuksesan, keberuntungan dalam hal tentang dunia sekalipun, itu memerlukan istiqomah, tumak ninah, dan komitmen. Sebuah teori yang harus direalisasikan dalam bentuk pelatihan terus-menerus dalam diri kita. Kalau orang sudah tidak memiliki komitmen, seorang sudah tidak memiliki konsisten, santriwan, santriwati, dan semuanya jamaah yang harus dilatih kalau orang tua itu sesungguhnya yang harus diperhatikan ke anak, supaya paling tidak untuk membangun anak kita itu memiliki konsisten komitmen. Itu yang harus dibangun. Sholat, puasa, zakat itu kan membangun konsistensi, komitmen, tanggung jawab. Orang itu kalau sudah sekali memiliki perilaku khianat, sesungguhnya kalau kita ada di dalam hati itu ada perilaku khianat, itu sudah cenderung menjadi candu. Umpamanya, orang tuh kalau rapat itu sekali telat, itu kan tepat waktu ya wangel. Kalau pada saat kamu itu sekolah telat jam 7, teko jam 7:15, sekali, apalagi 2 kali apa 3 kali, wes itu punya kecenderungan kebiasaan. Jadi jangan kaget, tapi biasanya seorang guru, seorang ustadz itu akhirnya niteni, alah siap kalau paling telat, kena egak telat, lho kingko gak mendung udan. Biasanya orang itu kalau sudah tukang telat, itu mesti telat, itu di ngarepe nek tukang biasanya. Tukang telat. Itu memang karena kebiasaan untuk membangun konsisten itu butuh ungkapan jihad, kesungguhan. Jadi kalau kepada santri hati-hati. Kamu jaga itu. Jika kamu sekali telat, kamu segera mengambil sikap, ngambil makna. Ini nggak boleh diulang kembali, umpamanya kan begitu. Biasanya sekali telat, wes jadi tukang telat. Kowe nek wes telat, seharusnya nek mlebu kelas wes gak usah salam, ganggu guru.
Nek wis telat ya langsung ndang mojok lungguh kan gitu. Telat rapat salaman itu ngrepotne, langsung ndang lungguh. Salaman ki nek gak telat. Sana kan bener romo rapat gitu ya, terusnya ustadznya telat salaman itu ganggu. Gak usah salaman, nek wis telat gak usah salaman, nek mampang rapat, kecuali nek memang dayo-dayuan gak apa-apa. Itu beda. Itu tak tahu situasi begitulah. Orang yang tahu situasi. Guru ini lagi nerang nih kowe telat. Assalamualaikum. Tapi ben we moro mesti telat kan gitu. Guru ini di batin mungkin gak penak wae. Assalamualaikum guru ini terus kan kadang kan lali. Apa mesti tak omong gara-gara bocah kowe telat ini. Jadi guru ini kudu waspada. Karena oh sing kegeng teko. Toto kan gitu. Perintah bahwa sebuah perilaku konsisten dan komitmen di dalam sebuah perilaku wati'ullah wati'ur rasul wa in tawalaitum, bahwa taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Jika kamu berpaling dengan pola-pola karena tidak ada konsisten komitmen yang telah terbangun sejak awal, karena kesalahan sistem kehidupan yang kita jalani. Walaupun dalam aplikasinya semua kebenaran itu disampaikan hanya semata-mata memenuhi perintah, bukan dalam pengertian sebagai Tuhan, kemudian menjadikan mengotori kebencian dan kedengkian serta skeptisitas Anda. Kalau kita bonggolnya memang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, dan semua Rasul itu hanya menyampaikan. Tapi derivasinya atau turunannya itu banyak hal yang dapat dibangun melalui sebuah pola administrasi dan manajemen untuk membangun konsisten, komitmen, dan latihan. Yang Anda harus tahu sifatnya nafsu itu, kalau kita sudah, katakanlah kalau orang itu, si A itu pernah khianat, itu untuk membangun amanah, itu harus lebih fokus untuk memperhatikan si A itu. Biasanya dialihkan dengan cara diberi tanggung jawab. Sebagai contoh, si A nakal, sering bolos. Kemudian kalau dia dikasih tanggung jawab, akhirnya dia tidak pernah bolos. Tapi pada suatu saat dia tidak lagi ditanggung jawab itu, balik bolos sih. Kok bisa begitu sih? Kan gitu. Karena semuanya adalah pengalihan energi. Sehingga pada saat kita punya anak, kemudian ternyata punya pola-pola atau sistem-sistem mengarah kepada elemen faktor-faktor khianat, diberi tanggung jawab, tapi diberi pengertian, diberi sesuatu supaya
tidak hanya berfungsi sebagai pengalihan bentuk. Tidak hanya menjadi pengalihan bentuk, pengalihan energi saja. Saat dia tidak menjadi apa-apa, dia sangat katakanlah sering bolos, sering nggak konsisten, komitmen begitu. Kemudian diberikan tanggung jawab, kemudian dia menjadi, kenapa ini mengalihkan? Karena energinya itu kemudian sesungguhnya ini bukan penyembuhan. Ini justru menjerumuskan seharusnya. Karena dia akhirnya punya kekuasaan dan punya kekuatan. Ini biasanya kalau dia punya kekuasaan dan kekuatan, ini dia menjadi orang manipulasi, manipulator, biasanya kan begitu. Makanya saat belum menjadi pejabat, dia sering demo, bisa jadi pejabat, ternyata dia nggak beda dengan koruptor yang dulu di demo, bahkan lebih korupsinya lebih parah. Itu karena hal itu pengalihan energi namanya. Kamu ingat hukum kekekalan energi, tidak bisa dimusnahkan, tapi hanya bisa berubah bentuk. Makanya jangan senang dulu Bapak Ibu pada saat anakmu atau pada saat santri kemudian dikasih tanggung jawab, oh sekarang sudah adem, nggak ada masalah. Itu akan masalah di kemudian hari akan jauh lebih parah, biasanya begitu. Kalau tidak diberikan pemahaman berkaitan dengan value tentang kehidupan, nilai-nilai kehidupan. Sehingga bagi kita yang sejak awal sudah bisa memprediksi tentang sebuah kesadaran, memang seharusnya kita sebagai santri, kemudian sebagai ustadz, sebagai pendidik, sebagai manusia, orang tua, yang sangat kita harus cermati adalah perkembangan anak terhadap pola tanggung jawab. Karena akhir tanggung jawab, komitmen dan konsisten. Ini memang harus tegas. Nggak bisa dengan mengandalkan dengan kalimat wallahu a'lam bishawab. Nggak bisa, seharusnya nggak bisa. Karena anak-anak sekarang ini kadang itu membalik omongan wong tuane. Bu, Pak, mbok belajar parenting toh Pak. Kadang itu malah ngolok-ngolok Pak Boe nggak ngerti parenting. Nah gitu. Kadang seperti itu. Sedang kalau kita mengikuti sistem parenting kepada siswa umpamanya begitu, nanti yang dibahas memang seperti kesenangan terhadap siswa itu semata-mata. Tapi bagaimana membangun bahwa tidak ada bekas anak, nggak ada. Bekas orang tua itu nggak ada. Artinya selamanya kamu adalah putra atau anak, maka sudah seharusnya memiliki sebuah pola. Bukan mana feodal, tapi faktanya bahwa akhlak dan adab tetap diperlukan. Faktanya kan itu dalam membangun kesadaran diri. Bukan untuk membangun feodalisme, bukan. Tapi memiliki perilaku adab, akhlak, ya. Sambil orang tua juga diberi pemahaman dan pengertian yang sama. Itu yang kita ingin juga bangun pada kita, santriwan-santriwati.
jauh dari perilaku ideal, masih jauh pola pendidikan kita, masih banyak hal yang harus dibangun, dikembangkan dalam membangun sebuah kesadaran. Bagaimana semua aktivitas bersosial, aktivitas pemberdayaan, aktivitas budidaya, sumber-sumber daya yang ada ini semuanya dapat dijadikan sebagai alat untuk laboratorium membentuk, membangun peradaban yang berpola pada kesadaran. Karena ini intinya. Sebagai contoh, Anda belajar kimia, bagaimana bahwa kamu tidak hanya belajar NH3, kamu tidak hanya belajar NOOH2, kamu tidak hanya belajar tentang bagaimana redoks, bagaimana ikatan-ikatan kimia, elektron, proton, dan neutron pada saat terjadi satu elektrolisa, umpamanya begitu. Kamu tidak hanya belajar ini, tapi kamu juga belajar saat berbicara tentang N, menjadi jika digabung ada H, NH3, kamu paham apa itu N, apa itu H, digunakan untuk tanaman itu seperti apa. Kemudian kamu belajar tentang C, karbon. Tapi aneh, setiap hari kamu pegang karbon, kamu melihat karbon, tapi kamu tidak pernah mengetahui itu yang disebut karbon. Tapi kamu di pelajaran kimia ada C. Sistem pelajaran yang dulu saat Romo itu sering bahwa saya sering belajar tentang C, tentang karbon, ikatan-ikatan segala satunya karbon. Hampir semuanya gas mulia, logam mulia, itu adalah ditentukan kualitas dari sebuah C atau karbon, umpamanya begitu. Tapi saya tidak tahu bahwa yang saya pegang sehari-hari itu ternyata adalah karbon. Ternyata tanaman berkaitan dengan C karbon, C organik, seperti apa. Itu menjadi riskan. Sistem kurikulum kita dulu dan sampai sekarang kan masih seperti itu. Anak-anak sekarang nggak tahu gunanya C itu untuk apa, N itu apa. Sehingga saat menjadi petani mumet, enek N, enek P, enek K. Enek fosfor, kalium, kalsium. Kita belajar tentang kimia paling tidak di SMA. Akan tetapi banyak orang-orang ibu-ibu manula itu udah keropos tulang. Itu kan aneh. Aneh. Sehingga kalau belajar kalsium dan kalium benar dan fungsi dan bagaimana memperolehnya dan bagaimana ikatan itu dibangun, seharusnya nggak terjadi. Ini pelajaran kita itu yang dimaksud bahwa sistem kurikulum kita hanya hafalan tuh ya itu loh maksudnya begitu. Kowe nggak ada gunane sebenarnya belajar kimia, IPA, fisika, Pitagoras, tapi tidak memahami dari masing struktur seperti apa. Paling tidak tahapannya itu adalah dilakukan bukan sesuai umur, akan tapi sesuai dengan kebutuhannya gitulah. Sesuai kebutuhannya. Bukan tingkat kesulitannya, tapi tingkat kebutuhannya. Kesadaran ini yang harusnya dibangun. Kurikulum ini yang seharusnya juga menjadi bagian dari proses kesadaran itu. Jadi nek diulang ben gak ndongong. Nek diulangin domblong itu mergo gak ngerti proses kimia. Otak itu proses kimia. Otak itu proses biologi. Otak itu bergerak, itu adalah proses fisika. Alkemi.
jelas-jelas kita itu EQ rata-ratanya di bawah 100. Kita itu hanya 78 secara nasional. Itu mergo sistemnya seperti itu, tapi kalau ini nggak dirubah kan saya goblok gitu. Saya goblok nanti. Mesak nih generasi ke generasi. Itulah sistem pendidikan Lemurian dan Atlantis, tapi dibangun dari sebuah istiqomah, tumakninah, konsisten. Ini yang pokok, nggak kebingungan sholat istiqomah, tumakninah, nganti golek garisan, rukuk wis bener purung, tapi kehidupan sehari-hari ini nggak komitmen, nggak konsisten, itu bel gedes gitu lah. Itu luwih becik gak sah sholat. Nek fakta sosialnya itu gak punya konsisten, gak punya komitmen, itu salate jane wis gak kanggo gitu lah. Itu yang harus kita bangun di umat kita, umat beragama. Itu saya kira semoga dalam ridhonya, maghfirah dan ampunannya mendapatkan berberan berkah pangestu guru wasito. Ya. Sekali lagi, ayo kita bangun bebarengan kebersamaan, kekeluargaan, dan bangun melatih diri, memberdayakan, mengeksplorasi, mengembangkan diri dengan konsisten, komitmen dibangun. Bangun masyarakat itu akan sangat sulit berkembang dan diri kamu nggak akan sangat-sangat sulit berkembang kalau sebuah entitas komunitas itu tidak memiliki komitmen, konsisten dan tanggung jawab. Itu membangun hanya akan banyak jargon. Sakmene kae iso dalil. Tapi konsisten dan komitmen serta tanggung jawab nggak dimiliki. Dan kesadaran atau penyerahan jelas itu menjadi modal manusia beruntung. Fasjudu ila Adam. Semoga ayo itu yang kita bangun. Sekali lagi semoga mendapatkan berberan berkah pangestu guru wasito. Dan doa restu pangestunya semoga saya juga semakin membaik. Saya itu posisi drop. Seharusnya saya di rumah sakit, saya memaksa diri tidak mau karena HB di bawah 5. Moga-moga ini sudah mulai membaik.